Hai guys, balik lagi dengan gue, Jonathan. Dan kali ini gue bakal nge-review keyboard Vortex Series VX64. Jadi keyboard ini adalah 60% kedua dari Vortex Series yang bisa dibilang cukup berbeda dengan generasi pertamanya. Untuk yang ini, dia itu menggunakan layout yang berbeda, dan juga keyboard ini memiliki Bluetooth 5.1, hot swappable switches menggunakan Kailh hot swap socket, lalu juga keyboard ini memiliki RGB, dan juga keyboard ini memiliki keycap MPBT. Keyboard ini datang dengan 3 varian warna keycap. Ada warna abu putih, abu hitam, dan juga pink putih. Untuk pilihan switch kali ini hanya ada Gateron Brown, tetapi jangan khawatir karena ada fitur hot swap. Nah, switch Gateron Brown ini adalah switch yang tactile dan juga cukup smooth, tapi kebenaran di unit gue ini bisa dibilang cukup inkonsisten, dan ada beberapa switch yang bisa dibilang cukup kasar. Tapi kayak tadi itu, kalau misalnya nggak suka sama switchnya, bisa diganti karena keyboard ini adalah keyboard hot swap. Dan gantinya nggak susah solder menyolder, atau kayak OTEMU hot swap nggak usah dipotong. Nah, untuk keycaps yang dipakai, keyboard ini menggunakan keycap PBT yang menggunakan printing die sublimation dan juga memiliki thickness yang kurang lebih 1,5 mili. Keycap ini memiliki profil GSA yang mirip-mirip dengan DSA dan XDA yang sama-sama datar, dan juga dia itu tidak tembus LED. Nah, tapi kan ada fitur RGB. RGB-nya itu dia bakal nge-shine lewat samping-samping keycap-nya, nggak tembus dari legends-legendsnya atau huruf-hurufnya. Sayangnya, keycap di keyboard ini memiliki kekurangan, yaitu di printingnya. Printingnya itu inkonsisten. Temen gue punya yang colorway-nya berbeda, itu dia punya printing kurang bagus karena ada sedikit miss dan miring dikit. Tapi untungnya sih punya gue nggak ada defect apa-apa. Terus, keycap di keyboard ini juga bisa dibilang agak aneh, dengan shift ukuran 2 unit dan shift ukuran 1 unit yang cukup susah dicari. Oke, sekarang kita ke build untuk keyboard ini. Build dari keyboard ini itu menggunakan plastik untuk casingnya dan juga stainless steel untuk plate-nya. Untuk casingnya sendiri, plastiknya itu sebenarnya udah cukup tebal dan bisa dibilang udah cukup kokoh. Dan gue udah timbang, kurang lebih beratnya 650 gram. Dan juga untuk plate-nya itu, kata Vortex Series, mereka menggunakan stainless steel dengan fiberglass coating. Tapi sayangnya untuk plate-nya itu dia mudah lecet. Pas gue coba cabut switch-nya, di beberapa switch dia punya plate ada lecet-lecetan. Untuk mounting di keyboard ini bisa dibilang tidak terlalu standar, tetapi PCB dan plate-nya memiliki mounting-mounting yang standar untuk case-case 60% lain. Jadi kalau misalnya mau diganti ke case-case yang lain kayak misalnya TOFU atau 5 degree gitu masih bisa. Untuk stabilizer di keyboard ini, mereka menggunakan plate mount stabilizer yang sudah di loop dari pabrik, dan juga bisa dibilang sudah sangat bagus, hampir tidak ada rattle. Tetapi sayangnya di unit gue itu di bagian spacebar-nya wire-nya itu bengkok. Gue juga nggak ngerti kenapa teman-teman gue nggak ada yang ngeluh kayak begitu. Dan menurut Vortex Series kebenaran hanya unit gue doang yang kena begitu. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling seru di keyboard ini, yaitu proses membongkar. Pertama, cara paling mudah itu membuka semua keycap, melepas sekrup-sekrup di keyboard ini. Setelah semua strupnya lepas, kita bisa melepas PCB dan plate-nya dari casingnya. Tapi hati-hati dulu, ada kabel yang nyolok ke PCB-nya, itu kabel buat baterainya. Lalu, PCB dan plate-nya itu ditempel menggunakan skrup dan mur. Untuk melepas PCB dari plate-nya, pertama harus melepas switch, dan juga melepas mur-mur yang di belakang PCB-nya. Itu ditandain dengan lem-lem yang warna merah. Nah, kayak tadi yang gue bilang, kalau misalnya mau ngelepas switch di keyboard ini, itu gampang banget. Hanya tinggal melepas, terus memasang kembali switch yang lain. Hot swap socket yang digunakan keyboard ini adalah Kailh hot swap socket, yang sangat kompatibel dengan berbagai macam dan berbagai merek switch. Bonusnya juga, PCB di keyboard ini support untuk 5-pin switches, atau yang bisa dibilang PCB mount switch. Jadi kalau misalnya beli switch yang 5 pin, tidak perlu memotong 2 kaki plastiknya untuk menjadi 3 pin. Fitur lain di keyboard ini adalah keyboard ini menggunakan Bluetooth 5.1 dengan baterai yang ukurannya 1900 mAh. Untuk battery life-nya itu gue pakai 2-3 hari ini masih belum mati sih. Itu gue pakai dengan RGB full brightness dan juga Bluetooth mode terus-terusan. Dan untuk Bluetooth-nya itu bisa dibilang hampir tidak terasa delay-nya. Gue sudah coba untuk main game dan juga ngetik di kurang lebih 80 fps. Itu delay-nya bisa dibilang tidak berasa. Lalu untuk cara pairing-nya bisa menggunakan FN spacebar untuk pertama menyalakan Bluetooth mode, lalu bisa pencet FN dengan Z atau X atau C, itu ditahan untuk mulai pairing mode atau untuk mendisconnect
keyboard dari device tersebut. Sekarang kita bakal lanjut ke RGB-nya. RGB di keyboard ini memiliki 9 mode, dengan 3 menjadi sound reactive, yang dapat diakses menggunakan FN dengan kurung kotak. Dan juga mode RGB dapat di-freeze dengan menggunakan FN dengan pipe. Oke, sekarang kita lanjut ke aksesoris di keyboard ini. Di dalam box, kita akan mendapatkan satu USB-C to USB-A cable, lalu kita juga akan mendapatkan satu switch puller dan satu keycap puller, lalu akan mendapatkan 3 keycap untuk Mac, dan juga satu extra switch. Keycap puller di keyboard ini adalah keycap puller plastik biasa yang gue jujur tidak terlalu merekomendasikan soalnya bisa merusak keycap. Dan juga kita mendapatkan switch puller yang menurut gue agak terlalu gede dan terlalu stiff. Jadi kalau misalnya mau membuka switch pakai itu agak susah. Lalu untuk extra keycapnya kita mendapatkan extra keycap untuk Mac. Dan itu menyesuaikan dengan Mac punya function buttons yaitu Control, Option, dan Command. Jadi pengalaman gue dengan keyboard ini bisa dibilang sangat positif. Dari pas pertama unboxing, gue cukup kagum dari quality yang diberikan oleh Votex Series untuk keyboard yang mereka ini, dengan build yang cukup sturdy, yang cukup berat, dan juga tampaknya yang cukup keren. Dan setelah gue pakai untuk ngetik dan main, gue ngerasa keyboard ini sangat bagus untuk keyboard yang mid to high end. Dan sebagai wired user, gue bakal bilang keyboard ini punya Bluetooth sangat bagus karena gue tidak merasa ada delay saat gue ngetik dan main game. Baik, sekarang kita akan ke kesimpulan. Untuk keyboard ini di harga 950.000 dengan fitur switch Gateron yang hot swap menggunakan KL hot swap socket, Bluetooth 5.1, RGB, baterai yang sebesar 1900 mAh, keycap die sublimated PBT dengan profil GSA, dan ukuran 60% dengan dedicated arrow keys, gue bisa bilang keyboard ini sangat bagus di harga 950.000 ini. Apalagi kalau misalnya kalian ingin terjun ke dunia custom keyboard yang bisa menggunakan keyboard ini sebagai starting point karena keyboard ini cukup universal. Atau kalau misalnya kalian tidak tertarik untuk main custom keyboard, gue tetap bakal rekomend keyboard ini karena fitur yang diberikan itu banyak banget untuk harga 950.000 ini. Jadi sekian, itu aja dari gue. Thank you udah nonton video ini, like and subscribe kalau misalnya suka. Dan juga untuk typing test akan gue sisipkan setelah gue say goodbye setelah ini. Bye-bye.